Shalom, saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, menyambung apa yang beberapa waktu lalu saya sampaikan tentang apa yang menyatukan kita di dalam tubuh Kristus. Jadi batasan-batasan yang bikin kita ini satu tubuh itu apa? Ya, saya ulangi sedikit saudaraku ya. Sebetulnya kita nggak boleh menjadikan akan hal-hal yang berbeda dari satu gereja dengan gereja lain di luar dua poin utama, dua fondasi ini, yaitu yang pertama, asal saudara kita itu percaya akan kristologi bahwa Yesus Kristus 100% Allah sejati, 100% manusia. Dia adalah firman yang adalah Allah yang menjadi manusia, itu kristologi. Sama kristologinya itu separuh, saudaraku ya. Kita bisa jadi satu tubuh kalau pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu sama. Nah, sementara ada satu lagi yaitu Tritunggal. Ya, kenapa firman itu kok sama dengan Allah atau satu hakikat dengan Allah? Ya, itu ada pelajaran sendiri, saudaraku. Yesus Kristus, anak Allah, adalah firman yang menjadi manusia. Nah, disinilah kita menemukan akan kebenaran Alkitabiah tentang Tritunggal. Ya, una substantia, tres personae. Itu harus kita pegang teguh. Satu hakikat, tiga pribadi, tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan meskipun bisa dibedakan. Itulah yang menyatukan kita di dalam tubuh Kristus. Nah, ayatnya kita ulang saudaraku ya, Efesus 4 ayat yang ke-13. Jadi Tuhan Yesus memberikan 5 jawatan untuk memperlengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Nah, poinnya disebut ya kai dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, ini dulu. Anak Allahnya ini atau Yesus Kristus itu menurut Anda bagaimana? Nah, itu 2 prinsip dasar tadi. Kalau sudah sama, kita bersaudara meskipun kamu karismatik, kamu non-karismatik, kamu Pantekosta, kamu Protestan, kamu mau Katolik, kamu mau Ortodoks, kita bersaudara. Amin. Ya, ini kita sepakati dulu, saudaraku ya. Tetapi kita terus bertumbuh, saudaraku. Pertama, dasarnya adalah pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu akan membawa kita pada kedewasaan penuh. Ya, di situ dikatakan kedewasaan penuh. Bahkan kemudian dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya yakin saudaraku diawali dengan penerimaan terhadap saudara-saudari yang mungkin berbeda denominasi, berbeda aliran dengan kita. Penekanan-penekanan kebenarannya pun mungkin agak berbeda ya. Bahkan tata ibadahnya pun mungkin berbeda. Ya, karena ibadah yang benar itu ukurannya kan Roma 12. Nah, Roma 12 itu diejawantahkan seperti apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, ini kan beda-beda, saudaraku. Ya, ada yang begini, ada yang begitu. Caranya orang karismatik harus pakai bahasa roh, angkat tangan begini. Nah, itu memang caranya dia begitu. Kemudian kalau saya menikmati akan saudara-saudara kita yang ada di ini kelompok Taise, saudara pernah dengerin? Yaitu mereka menyembah Tuhan dengan lagu-lagu yang kalem-kalem. Saya senang, saudara. Yaitu bruder-bruder Katolik ya, yang ada di Perancis kalau nggak salah itu ya, Taise itu. Itu mereka nyembah Tuhan. Nah, caranya begitu. Nanti saudara masuk ke
gereja Pantekosta, wah tepuk tangan mereka. Mereka loncat-loncat, ya, karismatik, loncat-loncat. Ya sudah biar. Itu tidak perlu dipermasalahkan akan cara ibadah. Yang penting prinsipnya Roma 12, ya kan? Nah, itulah kedewasaan itu menuntut kita untuk saling menerima itu tadi. Nah, kedewasaan penuh itu saya coba renungkan, saudaraku. Itu yang seperti apa? Tujuannya itu seperti apa? Sampai pada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam karakter, dalam perkataan, dalam sikap hati, dalam kasih. Kita menuju ke sana. Nah, saudaraku, gereja Tuhan itu harusnya kan dengan jelas ya. Kan di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku, jemaatku. Gerbang Allah maut tidak dapat mengalahkannya. Yaitu merespon akan pengakuan Petrus di dalam Matius 16. Nah, saudaraku, kita akan lihat sekarang. Kita lihat kedewasaan dulu ya, kedewasaan. Saya ingat akan Filipi pasal yang kedua. Nasihat dari Rasul Paulus pada jemaat Filipi, judul perikopnya bagus, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, bersatu itu penting, saudaraku. Itu menuju pada ini tadi, kedewasaan penuh itu tadi. Harus ada kesatuan iman. Kemarin sudah saya jelaskan ya di tayangan video yang lalu, yaitu batasannya apa. Ya, rambu-rambunya apa. Kalau tidak sama dalam dua poin itu tadi, dua dasar itu tadi, dua fondasi itu, ya itu di luar Kristus. Kita nggak usah pusing, saudaraku, itu di luar Kristus. Ada pembahasan tentang heresi atau ajaran-ajaran sesat, itu ada banyak hamba Tuhan yang ahli di sana. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, saudara bisa baca mulai apa itu? Ya mulai ayat 1 ya, coba kita baca ya, nanti penekanan bukan di ayat 1 dan 2, tapi di ayat berikutnya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, nah kita ini harus saling menasihati, saudaraku ya. Ada penghiburan kasih, ya, ada persekutuan roh. Jadi kalau ada yang sedang sedih ya kita hibur, kita kuatkan. Ada saling menasihati, ya. Jadi apa itu? Harus ada encouragement satu sama lain gitu. Ada persekutuan roh, ini penting. Kita harus sama kan, Trinity itu menjadikan prinsip kedua bahwa Allah itu adalah roh. Roh Kudus adalah Allah. Nah, kita harus punya roh yang sama. Itu yang mempersekutukan dan menyatukan kita. Ada kasih mesra, ya. Saya senang kalau kumpul dengan hamba-hamba Tuhan meskipun dari gereja yang berbeda-beda, kita bisa guyon, kita bisa bisa bergurau dengan saling mengasihi dengan kehangatan, ya, itu yang disebut dengan kasih mesra. Dan belas kasihan, jadi ketika ada yang terpuruk, yuk kita bersatu hati untuk mendukung saudara kita yang sedang kena masalah, kena musibah, begitu ya. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi sebenarnya Rasul Paulus sebagai seorang rasul, saudaraku ya, dia itu bersukacita ketika itu terjadi. Ketika ayat 1 itu terjadi di dalam jemaat-jemaat yang dia layani. Dia itu puncak sukacita dari Rasul Paulus, tetapi dia berkata, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Jadi ada, ayo toh, maju lagi, terus menjadi semakin bertumbuh dewasa, begitu ya. Ini yang lebih menyempurnakan sukacita dalam diri Rasul Paulus. Hendaklah kamu sehati sepikir. Nah, dalam hal ini, saudaraku, sehati sepikir itu kita jangan mencari perbedaan. Jangan, kita mencari kesamaan. Nah, kesamaan kita, saya simpulkan, saudaraku, bahwa ini akhir zaman. Tuhan itu memberi pada kita akan beban untuk kita ini menyelesaikan akan tugas akhir kita, yaitu memberitakan Kristus
kepada dunia. Dengan segala macam cara. Dukung semua usaha pemberitaan Yesus Kristus. Karena itu yang ada di dalam Matius 24, ya kan? Ayat yang ke berapa? 14 atau 15 itu dikatakan bahwa dan Injil akan diberitakan kepada segala bangsa, segala suku bangsa, yaitu segala kelompok-kelompok masyarakat dengan agama yang berbeda-beda. Beritakan itu. Kita memberitakan, saudaraku, harus dengan kasih kita memberitakan Kristus. Kita sehati sepikir di sana, kompak, jangan ribut dengan urusan perbedaan tata ibadah, kamu Calvinis, aku Arminian. Sudahlah, itu di stop aja. Cukup jadi bahan studi, bahan course di antara para scholar. Tapi kita ngajarkan kepada jemaat, ayo arahkan dirimu kepada kegenapan dari apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya, menjadi saksi Kristus itu harus betul-betul sampai ke ujung bumi. Ada yang bilang ujung bumi itu kembali ke Yerusalem, ada yang bilang itu Roma pada zaman itu. Ya semua tafsir boleh, tapi pokoknya ujung bumi Anda itu siapa? Yang paling jauh dengan Anda itu menurut Anda siapa? Rasanya paling sulit dijangkau itu kan ujung bumi. Itu saja, saudaraku, prinsipnya, ya. Dalam satu kasih. Nah, disinilah kasih Kristus itu harus menjadi perekat yang menyatukan akan bagian-bagian dari tubuh Kristus yang berbeda-beda ini. Satu jiwa, satu tujuan. Nah, tujuannya, ayo kita satukan untuk menggenapkan perintah Tuhan. Ke sana. Nah, ayat 3 ini praktek, saudaraku. Ayat 3 ini praktek. Nah, coba ditayangkan ini tulisan firman Tuhan ini bagus sekali. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Saudaraku, di dalam kita melayani Tuhan, saya ingin sampaikan, saudara, halangan yang harus kita singkirkan, yang menjadi PR untuk menyingkirkan halangan pertama adalah ego, diri sendiri. Ketika dalam satu kelompok kita merasa bahwa kok aku tidak diberi kesempatan, kok aku kurang dihargai, itu perasaan-perasaan itu sebenarnya muncul dari ego, dari keakuan. Saudaraku, itu harus kita hapus, itu harus kita singkirkan. Panggilan Tuhan nomor 1 kalau kita mau ikut Dia apa, saudara? Masih ingat kan? Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Kan begitu. Menyangkal diri itu nomor 1. Nah, orang yang mencari kepentingan diri sendiri, bagaimana supaya aku bisa menonjol, bagaimana aku supaya bisa terkenal, bagaimana supaya kepentingan diri sendiri itu bukan hanya pribadi juga, tapi juga pelayananku, pendapatku, pengajaranku, itu supaya bisa diterima oleh yang lain. Nggak salah, kita berkontribusi, kita kan saling melengkapi. Tetapi sikap untuk dipenuhi diri sendiri, itu istilah saya ya. Ada orang itu kalau kita ketemu dengan dalam satu kerumunan itu, dalam satu kelompok itu, kita ketemu dengan orang-orang tertentu, itu dipenuhi dengan dirinya sendiri. Itu sulit sekali, saudara-saudara mau memasukkan sesuatu yang baru, meskipun itu dari Tuhan datangnya, meskipun itu pewahyuan dari sorga, mau memasukkannya sulit sekali, karena dia sudah penuh dengan dirinya sendiri, dengan apa yang dia anggap paling benar dan sebagainya. Nah, itulah nanti menerbitkan kepentingan diri sendiri. Atau, nah ini saudaraku, puji-pujian yang sia-sia. Kalau ada puji-pujian yang sia-sia yang dikejar oleh orang-orang seperti itu, ya itu kelihatan banget gitu ya. Ini kanak-kanak, saudara. Kalau dipuji itu senengnya luar biasa. Kalau kurang menerima pujian, dia down sekali. Jadi semua itu ditentukan oleh puji-pujian. Nah, sekarang pertanyaan, saudaraku, kita dalam tubuh Kristus boleh saling memuji atau enggak? Boleh, saudaraku. Dan menurut saya juga
Jadikan itu sebuah kebiasaan ya. Kalau kita melihat kelebihan dari saudara kita, ayo kita puji, supaya dia juga semakin diteguhkan. Jadi bukan pujian yang sia-sia, kalau sia-sia itu ngumpak-ngumpak gitu loh saudaraku ya, meninggi-ninggikan, memuji-muji sesuatu yang sebetulnya nggak tulus. Bukan yang itu. Tulus kita. Waduh ini saudaraku yang satu ini luar biasa kalau dia memberitakan Injil itu, triknya, cara-caranya untuk menyentuh hati orang itu, waduh ini luar biasa, ini pengurapan khusus. Kita puji, nggak masalah. Ini kalau saudaraku yang ini, kalau ngajar enak banget gitu. Semua yang mendengar itu rasanya kayak langsung menerima berkat pengajaran itu dan nancep di hati. Itu kita puji saudaraku. Nggak masalah kita saling memuji, tapi bukan pujian yang sia-sia. Apakah pujian yang sia-sia? Ya itu kalau dia mengejar puji-pujian, itu adalah pujian yang sia-sia. Tapi kalau saling memuji dalam kasih, itu boleh dipraktekkan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Nah, kerendahan hati itu juga PR seumur hidup. Tuhan Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Itu dua PR itu, lemah lembut, rendah hati itu menjadi PR seumur hidup. Lawan kita itu adalah diri kita sendiri ketika kita mau meninggi-ninggikan diri. Karena itu iblis, saudaraku. Iblis itu jatuh karena meninggikan diri. Tapi kita belum mau belajar rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri loh, saudaraku ya. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Artinya apa? Ya, jangan menuntut aku harus dipuji, aku harus diterima, aku harus dihargai. Jangan itu singkirkan. Itu kita harus sangkal diri itu. Tetapi kita melihat yang lain. Saudara kita ini punya kelebihan. Nah, itu lebih utama dari aku. Aku enggak punya kelebihan itu. Aku enggak memiliki akan keunggulan yang ada pada saudaraku ini. Nah, kita harus saling menerima dan menghargai itu. Ya, ini nasihat Rasul Paulus, saudaraku. Nah, kemudian ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ya, ini kepentingan ide-idenya sendiri, kepentingan pelayanannya sendiri dan sebagainya. Dia harus melihat juga kepentingan, tetapi kepentingan orang lain juga punya kebutuhan. Gitu. Itu ukuran kedewasaan, saudaraku. Orang yang kalau datang kemudian ngomongnya itu tentang masalah dirinya sendiri, terus dipenuhi dengan dirinya sendiri, dari waktu itu disita hanya untuk menceritakan akan problem dirinya sendiri. Itu kanak-kanak, saudaraku. Kita semua punya masalah. Orang lain juga punya masalah, bukan hanya dia yang punya masalah. Kan ngerti ya, saudaraku ya? Jadi kepentingan itu harus kita tahan diri. Ada kepentingan diri sendiri, kalau ada kesempatan sampaikan. Tapi kepentingan yang lain juga harus didengarkan. Inilah tubuh. Kemudian ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh atau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Waduh, ini penting, saudaraku. Pikiran dan emosi Tuhan Yesus. Ya, ini yang harus kita minta setiap saat. Roh Kudus, tolong aku untuk bisa memiliki pikiran dan perasaan dari Tuhan Yesus. Nah, ayat 6 dan ayat 7, maaf saudara, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, ayat 6 itu adalah salah satu bukti tentang kristologi, bahwa Yesus Kristus itu
setara dengan Bapa. Dia adalah Allah karena dia adalah firman. Tapi itu dilepaskan ketika dia menjadi manusia, itu dia lepaskan. Dia tidak merasa bahwa dia sedang dirampok gitu ya. Enggak. Dia rela melepas. Melainkan telah mengosongkan dirinya. Kenosis itu ini mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Saudaraku, mengikut Kristus itu kita harus minta the spirit of Bethlehem. Apa itu the spirit of Bethlehem? Yaitu dia yang kekal, putra Allah, firman Allah yang kekal, dia ketika lahir sebagai manusia, dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi turun ke bawah, saudara. Kita pengennya kan naik ke atas toh. Tapi semakin dewasa di dalam Tuhan, ya, kita harus belajar untuk turun ke bawah. Turun ke bawah itu harus hati-hati loh, saudara. Naik ke atas, hati-hati. Ya, betul. Manjat itu berat dan hati-hati. Tapi turun ke bawah pun juga kita harus hati-hati. Saya pernah lari di satu tanah yang ini rerumputan yang apa itu yang menurun begitu. Saya lari tidak berhati-hati, kaki saya keselio. Di situ saya dapat pelajaran, saudaraku, bahwa rupa-rupanya turun ini pun juga pelajaran. Tapi itu harus seperti Tuhan Yesus, dia turun dan mengambil rupa seorang hamba. Itu harus dilatih dan harus step by step. Seperti halnya naik ke atas itu step by step, turun ke bawah pun juga harus step by step, dan kita punya sasaran. Tuhan Yesus itu lahirnya di mana? Ya, di tempat yang tidak layak begitu ya, di kandang hewan. Nah, ketika Tuhan Yesus lahir, dia mengambil rupa seorang manusia, bahkan bukan manusia biasa, tapi seorang hamba. Ya, jadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yaitu ayat 7. Saya ulangi ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah the spirit of Bethlehem. Saudaraku, manusia sekaligus hamba. Hamba itu kan melayani, saudaraku. Nah, kita lihat sekarang apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini kedewasaan loh, saudara ya. Ini kita bicara kedewasaan. Matius 20. Ketika murid-murid marah-marah ya terhadap dua murid yang merupakan anak-anak Zebedius, wah itu mereka marah ya. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Saat itu cocok sekali ya, pemerintahan Romawi itu memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ya, tidaklah demikian di antara kamu. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Tuhan Yesus mempraktekkan itu, saudaraku. Dia Tuhan, dia Raja segala raja, dia Allah sejati, tapi dia mengenakan tubuh manusia, dan dia menjadi manusia, menjadi hamba. Dia membasuh kaki murid-muridnya, memberi teladan. I come to serve. Aku datang untuk melayani. Jadi siapa ingin menjadi besar di antara kamu, besarnya itu tentunya tidak mungkin
bisa ditempuh kalau orangnya belum dewasa rohani. Menjadi dewasa itu semakin besar di hadapan Allah. Dan kalau mau gitu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, ya orang ini kan dikejar manusia, ingin terkemuka, ingin yang ada di yang tempat terdepan dan sebagainya. Hendaklah ia menjadi hambamu. Ini cara Tuhan, saudaraku. Servant leadership ini cara Tuhan, saudara, ya. Kemudian dikatakan ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Saudaraku, mari kita berlomba-lomba menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Menuju kedewasaan, bahkan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, ya sampai betul-betul serupa dengan Kristus, itu dengan cara menjadi hamba. Tidak dapat disangkal, saudaraku, gereja membutuhkan akan pemimpin-pemimpin. Tapi hati pemimpin yang seperti Yesus itu adalah hati hamba. Dia melihat kebutuhan yang lain dan dia siap untuk melayani. Saudaraku, kalau semua sikapnya seperti ini, saling melayani, maka tubuh Kristus itu sempurna, saudaraku. Jadi pertama saling menerima dulu ya, dengan dasar kesatuan yaitu Kristologi dan Trinity, kemudian kita masuk lebih dalam lagi, Filipi 2 menjadi acuan kita, serupa dengan Kristus, yaitu menjadi hamba. Yang lebih besar harus melayani yang lain. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.